Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang sudah di depan layar monitor pergerakan harga khususnya di XAU USD sampai hari ini sampai menit ini kita mengawali pagi dengan dua candle yang masih running. Di studio kami menunjukkan jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Ini peluang yang masih bagus untuk kita memberikan satu pemetaan karena masih awal baru bergerak, sehingga setidaknya masih banyak peluang yang bisa kita dapatkan ketika nanti menemukan trigger yang tepat ya sesuai dengan sistem trading kita. Kita awali dari histori satu hari kemarin, didominasi oleh seller meskipun ada penolakan. Yang kemarin kita analisakan, sudah kita bahas, kita review di malam hari, sehingga tidak perlu dibahas panjang lebar lagi. Kemudian untuk hari ini kita akan coba melihat di time frame besar. Nah, kalau di time frame besar kita amati, merah memang sudah mulai muncul dengan kekuatan yang lumayan besar kalau kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Namun juga jangan lupa masih ada penolakan yang berkekuatan hampir sama. Kemudian kalau kita tarik garis retracement, bahkan yang terdekat pun di sini masih cukup jauh, masih berada di area retracementnya. Sehingga kita masih tetap fokus ke buyer dengan segala triggernya nanti, ya tetap tidak mengabaikan potensi perlawanan dari seller yang ada. Di time frame di bawahnya kita amati, nah masih cukup kuat untuk bergerak naik ya. Kalau kita amati ini ke bawah pergerakannya luar biasa, bahkan kalau kita tarik dari atas, kemudian ini mencoba untuk bergerak, mencoba untuk melawan, namun demikian masih berada di wilayah koreksi, berada di levelnya selalu ditolak. Meskipun sempat melewati level terdekatnya, namun di sisi lain yang di sebelah atas ada level lagi, terhenti kemudian mulai berbalik ya. Ketika pasar bergerak kemudian di situ terhenti kemudian berbalik, maka bisa membentuk level ya, sehingga ini di atas ada support, ada resisten yang terbarunya. Kita lihat, kita amati di time frame H1 untuk menentukan di mana kita tempatkan entry point kita ya. Masih yang terdekat dari running, kita perhatikan ini ada loss momentum di bawah, kemudian ada hijau, kemudian dikonfirmasi lagi namun melemah kembali ya. Koreksi kecil saya berkeyakinan masih akan bergerak naik lagi. Kita tunggu dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Ya, ambil di atasnya untuk buy stopnya. Kita perkecil untuk menghindari wilayah-wilayah rawannya. Oke, kita tempatkan di posisi 18.55 untuk memanfaatkan peluang buyernya. Kenapa terlalu dekat sekali ya? Kita manfaatkan nanti
targetnya di ujung sumbu di sini. Target awal kita tempatkan di sini dulu. Untuk buy stopnya ya, untuk buy stopnya kita awali dengan, atau entry buy kita awali dengan 1855.46 dengan target di area ini ya, 1860, sekian ya, ada sekitar 470-an ya, cukup untuk satu target, satu transaksi, dengan tetap memperhatikan tekanan yang ada di bawah ini. Ada level yang cukup berisiko juga. Kita ambil yang kecilnya ya. Ya silakan nanti di tes, ini akan kita dapatkan walaupun hanya 400. Walaupun hanya 400 kita masuk dengan sell stopnya di sini. Di 1850.99 ya. Diingat ini kita manfaatkan wilayah yang sempit sehingga harus betul-betul ekstra hati-hati, begitu tersentuh profit exit segera. Ya, target terdekatnya tentu berada di 1846, sekian ya. Mungkin kalau kita ambil lebih banyak di ujung sumbunya, ini bisa satu kali transaksi, bahkan untuk satu hari target kalau sudah tercapai kita bisa exit dan monitor saja ya. Kemudian untuk posisi yang di atas ya, selnya kita batas, tidak kita ambil limitnya, kita ambil limit yang berada di wilayah cukup jauh sini. Kemudian kita siapkan untuk range hariannya ya, kemungkinan terbesarnya kalau dia bergerak turun mendekati levelnya. Oke, sehingga kita geser untuk menempatkan wilayah pentingnya sekalian. Kemudian kita coba ukur masih ada sisa berapa ya, sekian ya, sehingga untuk kehati-hatian tetap kita nanti pertimbangkan. Kita tarik garis dulu untuk memanfaatkan buy limit di 1835, sekian ya. Ini buy limitnya kita taruh di sini untuk manfaatkan peluang koreksi, bahkan bisa jadi nanti menjadi petunjuk untuk reversalnya. Di sisi atas masih ada peluang di sana. Untuk buy stopnya kita bisa targetkan hingga di 1864, sehingga sekitar lebih dari 600 ya. Kita nanti melihat kondisinya, ketahanan kita perhatikan, kemudian volatilitas kita perhatikan. Di sisi atas untuk memanfaatkan koreksinya, kita bisa tempatkan di wilayah yang banyak disentuh. Oke, kita tandai untuk limitnya, memanfaatkan limit di sana. Bukan di 1867 tapi berada di 1867,56. Oke, kita geser sedikit ke atas biar banyak disentuh ya. Kita tempatkan untuk limitnya. Sell limit di 1868.44 ya. Oke, nanti selebihnya kita akan review. Mungkin kalau agak malam nanti kita bisa review kembali, kita bisa ulas kembali, dan mungkin nanti kita bisa lihat bagaimana kita entry dengan tidak selalu benar, dan kita akan recovery saat itu juga
biar kita nanti sedikit banyak memahami bagi yang satu arah, bagi yang satu sistem trading, bagi mungkin yang mereka yang sistem trading berbeda, silakan diamati saja. Kalau tidak cocok, abaikan saja. Kita satu persatu akan masuk dengan sell stop dulu. Ya, sell stopnya tadi di 18.50. 18.50.99 ya, kita awali 18.50.99, kemudian di sana ada buy stopnya juga ya. Ini ada buy stop di 18.56.46. Kemudian bener tadi ya, 18.55 ya, bukan 56. Kita adjust dulu, kita sesuaikan di harganya. Buy stopnya ini kita modifikasi 55 bukan 56. 55 18 di 18.55.46 ya, kita modifikasi harganya. Selanjutnya kita gunakan yang limit di bawah, buy limit kita menggunakan 18.35.68. Kemudian untuk yang sell limit ya, sell limit kita gunakan 18.68.44. Ya, selanjutnya nanti kita akan mengikuti atau kita akan sesuaikan mengikuti dari dinamika yang ada. Mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan sedikit gambaran bisa membuka sedikit banyak pengetahuan bagi teman-teman yang satu jalan, tentu yang punya sistem trading, punya aturan main yang sama. Bagi teman-teman yang menggunakan swing, yang menggunakan teknik lain, silakan disesuaikan dengan gaya masing-masing. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.